Dengan tangan bergetar, Julia memasukkan flash disk itu ke komputernya. Seketika, layar menampakkan sebuah video yang menyulut detak jantungnya. Video itu mengungkap adegan keji Estiana di restoran Mila, di mana ia terlihat jelas tengah mempermalukan Rhea di depan teman-temannya. Namun itu belum semuanya. Video lain memperlihatkan Estiana di sebuah ruang karaoke, tengah berbicara dengan nada mengancam kepada sekelompok preman. Perintahnya jelas, meminta para preman itu untuk menghancurkan kehidupan Rhea. Wajah Julia memucat, matanya membesar karena terkejut dan tak percaya. Amarah tentu saja terlihat jelas di wajahnya melihat kedua video tersebut. Ya Allah, Estiana. Bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini? Seberapa dalam kebencianmu hingga kau sampai hati melukai orang lain seperti ini? Julia bergumam sembari memegang dadanya yang berdebar kencang. Vina yang melihat reaksi bosnya itu hanya bisa berdiri bingung di sampingnya. Julia menghela napas panjang, mencoba meredam amarah yang seketika muncul. Vina, apa kamu tahu siapa yang mengirim ini? Tidak Bu. Tadi saya tanya sama pegawai resepsionis, dia juga tidak tahu siapa pengirimnya. Satpam yang memberikan paket itu padanya. Katanya ada seorang laki-laki yang memberikannya dan meminta agar diberikan pada Anda. Julia tak mengatakan apapun. Matanya terpaku pada layar komputernya yang menampilkan video tentang Estiana. Tangannya yang gemetar mengepal dengan erat, jari-jarinya putih karena menahan amarah yang memuncak. Di layar, terlihat jelas bagaimana Estiana, dengan senyum sinisnya, memerintahkan sekelompok preman untuk mengganggu Rhea. Detik berikutnya, video memperlihatkan Estiana sedang berbisik pada salah satu preman itu, wajahnya penuh kepuasan ketika mengarahkan orang tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap Rhea. Napas Julia memburu, hatinya berdebar kencang, tangisnya pecah melihat betapa jahatnya tingkah laku anak angkatnya itu. Estiana, mengapa kau lakukan ini? Gumam Julia dengan suara yang serak, seakan-akan Estiana dapat mendengarnya melalui komputer tersebut. Di dalam hatinya, rasa kecewa dan sakit berkecamuk, mengingat segala cinta dan kebanggaan yang pernah ia curahkan untuk Estiana, yang ia anggap sebagai anak sendiri. Wajah Julia memerah, matanya berkaca-kaca, dan dengan tangan yang bergetar, ia mematikan komputernya. Tolong keluarlah. Aku butuh waktu sendiri. Titahnya pada Vina bawahannya. Vina hanya membungkuk hormat kemudian keluar dari ruangan atasannya, namun ia memahami perasaan Julia yang saat ini hancur karena video tersebut. Ruangan itu kini gelap, hanya terdengar isak tangis Julia yang terdengar memilukan. Di depannya, bingkai foto Estiana dan Elia yang terlihat bergandengan tangan, kini terasa seperti tamparan keras yang menghujam ke jantungnya. Julia terduduk lemas, merenungkan setiap detik kebersamaan yang kini terasa seperti kepalsuan semata. Anak yang selama ini aku bela, bagaimana bisa dia berbuat seperti itu? Ya Allah, ternyata aku tidak tahu apa-apa tentang anak yang kubesarkan dengan penuh cinta. Aku dengan sombongnya, membanggakan dia di depan orang. Ternyata, hanya aku yang tidak tahu apapun. Orang tua macam apa aku ini? Kenapa aku menjadi bodoh seperti ini? Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang pucat. Dengan kedua tangannya, dia menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak, seolah-olah mencoba meredakan rasa sakit yang tak terucapkan. Mengapa begini? Gumamnya lirih, suaranya serak karena tangis. Tangisan itu semakin menjadi-jadi, suara isaknya memecah kesunyian ruangan. Julia terkulai lemah, rasa sakit di dadanya semakin kuat, membuatnya sulit untuk bernapas. Dalam kesendirian itu, dia hanya bisa berbicara pada bayangan dirinya sendiri, mencari penghiburan yang tak kunjung datang. Mama Julia meninggalkan kantornya dengan langkah tergesa, wajahnya dipenuhi amarah yang tidak bisa disembunyikan.
Setelah masuk ke dalam mobil, ia membanting pintu dengan kasar, menyalakan mesin, dan segera melajukan mobilnya. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, sementara matanya menatap tajam ke jalan. Namun, pikirannya sama sekali tidak fokus pada arah yang dituju. Mulutnya terus bergerak, melampiaskan kemarahan yang bergemuruh dalam dadanya. "Aku tidak percaya Estiana bisa sekejam itu," gumamnya dengan nada tinggi, nyaris seperti berbicara kepada orang lain di dalam mobil. Suaranya menggema di ruang sempit itu, semakin lantang seiring dengan meningkatnya emosinya. Dia berani mempermalukan keluarga ini, menyakiti Rea. Dan sekarang apa lagi? Aku sudah cukup sabar selama ini. Mama Julia menginjak pedal gas lebih keras, membuat mobilnya melaju cepat di jalanan yang mulai lengang. Ia tidak peduli pada tatapan pengendara lain yang sempat terganggu oleh lajunya yang agresif. Semua pikirannya hanya tertuju pada kekecewaan dan kemarahan terhadap anak angkatnya. Ketika sampai di depan rumah, Mama Julia menghentikan mobilnya dengan gerakan mendadak. Ia keluar dari mobil sambil mengempaskan pintunya dengan kasar. Dengan sorot mata penuh amarah, Mama Julia melangkah memasuki rumah. Langkah kakinya berat namun cepat, seperti menahan badai yang siap meledak kapan saja. Napasnya memburu, dadanya naik turun tak beraturan, seperti orang yang baru saja menyelesaikan lari maraton. Tangannya masih menggenggam erat tasnya, buku-buku jarinya tampak memutih, sementara bibirnya terkatup rapat, menahan kata-kata tajam yang siap meledak kapan saja. Suaranya terdengar menggema saat ia mulai menaiki tangga, langkahnya menghentak penuh emosi. "Aku harus bicara dengan Mas Satria. Dia harus tahu semua ini. Anak itu sudah benar-benar keterlaluan," serunya dengan nada penuh amarah. Mama Julia berhenti sejenak di dekat tangga, memejamkan mata sembari mengatur napas. Namun, usahanya sia-sia. Pikirannya terus dipenuhi gambaran ulah Estiana yang membuatnya merasa terhianati. Semua kenangan tentang kasih sayang yang ia berikan kepada anak angkatnya itu terasa seperti tamparan keras, menghantam sisi emosionalnya. Julia merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai anak sendiri, seseorang yang ia percayai sebagai sosok yang lembut dan santun. Tanpa melepas sepatunya, Mama Julia kembali melangkah, kali ini lebih cepat. Tangga yang dinaikinya berbunyi nyaring, seolah menggambarkan kemarahannya yang semakin tak terkendali. Para pelayan rumah yang kebetulan melihatnya hanya bisa menatap dengan penuh kecemasan. Tidak ada satupun yang berani menyapanya, apalagi mencoba menghentikan langkahnya. Sesampainya di depan pintu kamar Estiana, Mama Julia tidak memberi jeda, apalagi mengetuk pintu. Dengan gerakan kasar, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, membuat suara hantaman pintu menggema di ruangan. Estiana, yang baru saja keluar dari kamar mandi, terkejut ketika melihat Mama Julia berdiri di depan pintu kamar dengan sorot mata penuh amarah. Mata Estiana melebar, wajahnya memancarkan kebingungan dan ketakutan. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tamparan keras dari Mama Julia mendarat di pipinya. Suara tamparan itu menggema di dalam kamar, membuat kepala Estiana tersentak ke samping. Tamparan itu membuat Estiana terguncang. Ia tidak pernah menerima perlakuan seperti ini sebelumnya dari Mama Julia. Dengan satu tangan memegang pipinya yang terasa panas, Estiana memandang Julia dengan ekspresi terkejut. "Mama, kenapa Mama menamparku?" tanyanya dengan suara bergetar, penuh kebingungan. "Ini hukuman untuk semua kelakuanmu," bentak Mama Julia, suaranya bergetar karena menahan emosi yang sudah terlalu lama terpendam. Tatapannya menusuk, seolah menuntut jawaban yang tak pernah ada. "Apa yang kau pikirkan, Estiana? Apa kau sadar berapa banyak rasa malu yang harus aku tanggung karena ulahmu?" Estiana masih memegangi pipinya yang memerah. Matanya mulai berkaca-kaca,
menatap Julia dengan bingung. Aku tidak tahu maksud Mama. Tolong jelaskan, apa salahku sampai Mama menamparku? Tanyanya dengan nada penasaran, bercampur rasa takut. Kamu berbuat semena-mena di luar sana dengan mengatasnamakan keluarga Prana, ucap Julia dengan nada penuh penekanan. Padahal selama ini, kami berusaha menjaga nama baik keluarga dengan tidak bersikap arogan pada orang lain tanpa sebab. Kami tidak pernah menghina atau meremehkan orang lain, Estiana. Tapi kau menghina Rea di restoran. Dan aku yakin bukan hanya Rea yang kau perlakukan seperti itu. Mungkin banyak orang yang telah kau sakiti. Kau menjadi angkuh dan sombong, menggunakan nama Prana untuk membenarkan tindakanmu. Mama salah paham. Aku tidak pernah seperti itu, Ma, bantah Estiana, mencoba membela diri. Diam. Suara Julia menggelegar, menghentikan Estiana. Tubuh gadis itu terpaku, tidak berani bergerak. Mata Julia berkilat penuh amarah, memancarkan kekecewaan yang mendalam. Selama ini, aku mempercayaimu. Aku pikir kamu adalah anak yang lembut, santun, dan penuh hormat. Tapi apa ini? Apa yang aku lihat hari ini? Kamu mempermalukan Rea di depan umum. Dan tidak cukup sampai di situ, kamu bahkan membayar preman untuk menyakitinya. Apa kamu pikir itu perbuatan yang pantas? Wajah Estiana memucat seketika. Kata-kata Julia menghantamnya seperti petir yang menyambar di tengah hujan badai. Ia tertegun, kedua kakinya seakan tertanam ke lantai. Mulutnya terbuka, ingin berkata-kata, tetapi lidahnya keluh. Julia tidak berhenti. Dengan napas berat dan mata yang mulai berkaca-kaca, ia melanjutkan, selama ini, aku tidak pernah membandingkanmu dengan Elia. Suaranya tajam, seperti pisau yang menusuk. Elia, anak kandungku, tahu bagaimana membawa dirinya. Dia tidak pernah bertindak arogan, sombong, atau angkuh kepada orang lain, meskipun dia tahu siapa dirinya. Dia sadar bahwa dia berasal dari keluarga terhormat yang selalu menjaga harga diri tanpa harus merendahkan orang lain. Elia tahu bagaimana menghargai keluarganya. Air mata mulai menggenang di sudut mata Estiana. Tetapi Julia tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menatap gadis itu dengan sorot mata dingin, syarat amarah yang tertahan selama ini. Dan kamu. Julia menunjuk Estiana dengan jari telunjuknya, membuat gadis itu tersentak. Kamu berani mengatasnamakan keluarga Prana untuk tindakanmu yang memalukan itu. Apa kamu tidak sadar betapa besar dampaknya bagi keluarga ini? Apa kamu tidak punya rasa malu? Estiana menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal. Aku hanya apa? Potong Julia dengan suara yang semakin meninggi. Kamu pikir alasan apapun bisa membenarkan perbuatan keji itu? Tidak ada pembenaran untuk menghancurkan hidup orang lain. Tidak ada. Suaranya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Julia menggelengkan kepalanya perlahan, sorot matanya dipenuhi luka yang mendalam. Air mata mulai menggenang dan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Suaranya bergetar, namun tetap tegas. Aku menyayangimu, Estiana. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku memberikan segalanya padamu kasih sayang, pendidikan, dan kesempatan yang sama seperti yang didapatkan Elia. Aku percaya kamu akan menghargai itu semua, bahwa kamu akan menjadi seseorang yang pantas dibanggakan. Ia menghela napas panjang, menatap Estiana dengan kecewa. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaan itu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, aku, dan seluruh keluarga Prana. Semua yang kuberikan terasa sia-sia karena tindakanmu. Julia menarik napas dalam sebelum melanjutkan dengan nada dingin dan pasti. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli pada hidupmu.
Kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi pergilah dari sini. Hiduplah tanpa mengandalkan keluarga Prana. Kalimat itu bagaikan pukulan telak bagi Estiana. Tubuhnya lemas, dan tangisnya pecah. Ia jatuh berlutut di hadapan Julia, memohon dengan penuh keputusasaan. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih kaki Julia, memeluknya erat seolah takut kehilangan satu-satunya harapan. "Ma, aku mohon. Jangan usir aku," isaknya dengan suara parau. "Aku tahu aku salah, Ma. Aku benar-benar menyesal. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku tidak akan mengulangi semua ini lagi. Kumohon, Ma." Julia menunduk sebentar, melihat Estiana yang memohon dengan putus asa. Namun, tatapan matanya tetap dingin dan tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Dengan gerakan tegas, Julia menarik kakinya dari pelukan Estiana. "Kamu pikir dengan memohon seperti ini aku akan berubah pikiran?" ujar Julia dengan suara rendah namun tajam. "Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu, Estiana. Tapi lihat apa yang kau lakukan. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Mama, tolong." Estiana memohon dengan suara parau, tangannya kembali mencoba meraih kaki Julia. Namun Julia melangkah mundur, menghindari sentuhan Estiana. "Kesempatanmu sudah habis," kata Julia dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku dan keluarga ini lagi. Mulai hari ini, kamu harus belajar berdiri sendiri. Jalani hidupmu tanpa bantuan dariku atau keluarga ini. Mama, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mama, aku mohon." Isak Estiana semakin keras, kedua tangannya kembali mencoba meraih Julia, tetapi Julia tetap tidak peduli. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Saat pintu tertutup, Estiana terjatuh ke lantai. Tubuhnya lunglai, dan ia menangis terseduh-seduh. Tangisnya pecah, menggema di dalam ruangan yang kini terasa begitu sunyi. Namun di tengah tangisannya, kemarahan mulai menyeruak di hatinya. Ia mengepalkan kedua tangannya, bibirnya bergetar menahan emosi. "Ini pasti gara-gara Rea," bisiknya dengan suara tertahan. Matanya memerah, penuh amarah yang bercampur dengan kepedihan. "Dia pasti yang mengadu pada Mama Julia. Dasar pengkhianat. Aku sudah meminta maaf padanya, tapi dia malah mengingkari janjinya. Aku tahu dia selalu membenciku. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar mau memaafkanku." Estiana menghapus air matanya dengan kasar, namun tangisnya terus pecah di sela-sela bisikannya. "Aku kehilangan segalanya sekarang. Karena dia." Ia memukul lantai dengan tangannya, melampiaskan rasa frustasi yang meluap-luap. Namun, di balik kemarahannya, ada kehampaan yang semakin besar. Julia, satu-satunya orang yang ia harapkan selama ini, telah meninggalkannya. Dan meskipun ia ingin menyalahkan Rea untuk segalanya, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa perbuatannya sendiri yang telah menghancurkan semuanya.